Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Zahra. Saya dari kelas 12 IPA 1, absen 33. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan mitosis dan meiosis. Namun, saya pertama-tama akan menjelaskan proses pembelahan mitosis terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat banyak kromosom, namun saya hanya memakai 4 saja untuk sebagai contoh awal. Jadi di sini sudah ada 4 kromosom, ada yang panjang, ada yang pendek juga. Jadi mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Pembelahan mitosis hanya terjadi pada sel eukariotik, sedangkan sel prokariotik tidak dapat melakukannya. Nah, proses pembelahan mitosis ini terjadi di semua sel-sel tubuh, kecuali sel-sel kelamin. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi di jaringan meristem. Nah, di sini sudah ada terdapat 4 kromosom, panjang dan pendek. Sebut saja ini kromosom dari ayah, ini kromosom dari ibu. Nah, yang di luar ini, yang lingkaran ini namanya adalah nukleus. Nah, sedangkan yang bulat-bulat ini, yang berada di tengah ini, namanya adalah sentromer. Sentromer ini berfungsi untuk menghubungkan gen atas dan gen bawah. Nah, sentromer ini nggak harus banget ada di tengah, tapi bisa juga di sini, di atas, di bawah, sebenarnya bebas. Tapi di sini saya mencontohkannya di tengah. Nah, di tahap pembelahan mitosis ini ada beberapa fase. Jadi yang pertama itu adalah interfase. Nah, interfase itu proses persiapan dan penimbuhan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, ini tuh prosesnya butuh waktu yang sangat lama dibanding fase yang lainnya. Nah, selama fase ini, inti sel dan anak inti sel itu kelihatan jelas, tapi kromosom pada selnya itu nggak kelihatan karena masih berbentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Nah, di interfase sendiri ini dibagi lagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah fase G1 atau disebut juga gap pertama. Nah, gap pertama itu fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, ini kromosom yang ada di sini tuh membesar. Nah, di fase yang kedua ada fase S. Nah, fase S itu apa? Fase S itu replikasi atau duplikasi DNA. Nah, jadi itu dia kayak menduplikatkan kromosomnya sendiri menjadi kromosom yang baru. Jadi contohnya seperti ini. Dia akan membentuk kromosom yang baru. Kemudian yang warna pink juga. Nah, gini. Terus ada yang fase terakhir. Nah, di tahap kedua ada namanya profase. Tadi kan di tahap pertama, yaitu interfase, kromosomnya kan gak kelihatan jelas karena dia masih berbentuk kromatin, yaitu benang-benang halus. Nah, di fase profase ini, setelah dia mengalami replikasi, nih yang jadi 2 gini, dia itu mikrotubulusnya membentuk benang-benang yang lebih tebal lagi sehingga dia udah kelihatan dan namanya itu benang-benang spindle. Nah, karena udah kelihatan ini, dia udah menjadi kromatin yang sempurna. Di fase yang selanjutnya namanya adalah metafase. Nah, di metafase ini, jadi ini kan tadi namanya sentromer ya, yang di tepi ini. Nah, di sentromer itu di samping-sampingnya ada kinetokor. Nah, bukan di satu doang, tapi di semuanya juga ada, di sini, sini, sini. Nah, kinetokor ini tergabung pada benang-benang spindle dan berubah posisi ke bagian tengah nukleus. Jadi kan yang di sini warna kuning, tetap di sini warna kuning kan, tapi terus di sini warna pink, di sini warna pink. Tapi sekarang jadi berubah posisi. Yang tadi di sini pink, sekarang di sini
yang jadi warna pink. Mereka tukeran posisi gitu karena mereka berubah posisi semua. Nah, kromatik-kromatik ini membentuk barisan di tengah nukleus. Seperti kayak gini persis. Nah, di fase selanjutnya ada namanya anafase. Nah, anafase ini masih tahap awal, yaitu pemisahan kromatik dari sentrosomnya. Nah, kromatik yang terpisah itu akan berjalan ke kutub masing-masing. Nah, ini tuh kutub 1, ini kutub 2 yang di bawah. Nah, jumlah yang menuju kutub akan sama persis dengan setiap kutub. Jadi kalau misalnya di sini ada 2, ya di sini juga 2 gitu. Jadi dia tetap sama. Nah, selanjutnya ada mitosis di tahap yang akhir, yaitu anafase tahap akhir. Nah, di tahap ini itu kromatik-kromatik yang tadinya berpisah pada sentromennya sudah hampir sampai ke kutub masing-masing nih. Jadi dia udah hampir sampai ke kutub atas sama kutub yang bawah. Nah, di fase ini juga mulai terjadi sitokinesis atau disebut pembelahan sel. Sel yang tadinya cuma 1 mulai membelah menjadi 2. Kayak ini bisa dilihat ya. Jadi dia udah pecah jadi 2 bagian. Nah, proses yang terakhir namanya telofase. Nah, ini tuh saat kromatik udah bener-bener sampai ke kutub masing-masing dan terjadi pembelahan sel yang jumlah kromosomnya sama tadi seperti di awal. Nah, sehabis itu ya terjadilah 2 sel anak yang kromosomnya sama, dan ini proses mitosisnya sudah selesai. Sekarang kita bakal bahas proses meiosis. Di fase selanjutnya yaitu fase meiosis, kita tetap pakai 4 kromosom seperti tadi, cuma di sini peletakannya dia disamain dengan yang sejenis atau yang homolog. Jadi contohnya kayak gini ya. Walaupun dia beda, tapi dia bentuknya sejenis gitu. Nah, di sini meiosis itu apa? Nah, meiosis itu pembelahan reduksi karena hasil dari pembelahannya memiliki jumlah kromosom yang jumlahnya itu setengah dari induknya. Nah, di meiosis ini ada 5 fase. Yang pertama atau 5 bagian ya. Yang pertama itu namanya liptoten. Liptoten itu kromatin-kromatinnya berubah jadi kromosom. Satu kromosom itu isinya 2 kromatin. Nah, di fase yang kedua yaitu zigoten, kromatidnya saling berpasangan dengan homolog atau yang sifatnya sama seperti ini, jadi dia berpasangan gitu. Ini ya. Nah, di fase yang ketiga ada namanya pakiten. Di pakiten ini itu adalah duplikasi dari kromatid yang tadi. Jadi dia jadi double gitu loh. Nih, kayak gini contohnya. Dia jadi double. Ini terus di sini juga sama di sini. Nah, udah. Lalu di fase selanjutnya itu namanya dipoten. Nah, di dipoten ini dia itu pindah silang kayak gini, pindah silang itu. Jadi ini kan gini, dia pindah silang. Kemudian di bagian kelima dari profase itu ada membran inti sel hilang. Proses selanjutnya itu ada anafase 1. Nah, masing-masing kromatid yang homolog tadi itu akan tertarik oleh benang spindel ke kutub-kutub yang berlawanan kayak gini. Contohnya ya. Selanjutnya ada profase 2 yaitu sel terbelah sempurna. Ini bisa dilihat ya, ada 1 dan 2. Dan di sini kromosomnya juga mulai memendek dan menebal, membran selnya juga hilang. Nah, di sini juga itu pembentukan benang spindel. Nah, benang spindel ini membantu untuk menggerakkan kromosom. Selanjutnya ada anafase 2. Nah, kromatid homolognya itu dipisah. Seperti ini ya, jadinya di kanan kiri, dia nggak bersatu lagi. Nah, ini tuh udah resmi disebut sebagai kromosom. Kemudian di fase selanjutnya lagi ada telofase 2, yaitu terjadi sitokinesis tadi yang pembelahan ya. Nih, terbelah lagi. Dan dia itu membran selnya juga hilang, terus benang-benang spindelnya juga hilang. Seperti ini. Jadi, ini adalah hasil dari pembelahan meiosis. Nah,
hasilnya tuh kayak gini. Kesimpulannya itu dia tuh ngebentuk 4 sel anak yang jumlah kromosomnya itu setengah dari induk yang tadi nih. Jadi kesimpulannya kayak gini, jadinya pun kayak gini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan kata juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.